Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayatus Sahabah Al-Juz'u Salis, Kayfiyatut Ta'yidatil Ghaibiyah, Hazimatul A'da'i Biramil Hasrati wa Turab. Hazimatuhum biramyatihi sallallahu alaihi wasallam Yawma Hunain. Akhraj Tabrani wa Abu Nu'aim wa Ibnu Asakir anil Harits bin Badal qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain fanhazama ashabuhu ajma'una illa al-Abbas bin Abdul Muttalib wa Abu Sufyan bin al-Harits radhiyallahu anhuma wa rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhana biqabdatin minal ardi fanhazamna fama خيل إلي أن شجرا ولا حجرا إلا وهو في آثارنا كذا في الكنز وأخرجه ابن منده وابن عساكر عنه مختصرا كما في الكنز وأخرج يعقوب بن سفيان عن عمرو بن سفيان الثقفي وغيره قال انهزم المسلمون يوم حنين falam yabqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Abbas wa Abu Sufyan bin Haris qala faqabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabdatan minal hasba'i farama biha fi wujuhihim qala fanhazamna fama khuyila ilaina illa anna kulla hajarin aw syajarin farisun yatlubuna qala saqafiyu fa'ajartu ala farasi hatta dakhaltu Taif kadza fil bidayah. Hayatus Sahabah tentang peristiwa pada hari Hunain atau perang Hunain, yaitu bercerai-berainya pasukan musuh kaum musyrikin hanya dengan satu lemparan, satu genggam tanah dari tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Tabrani, Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir dari Haris Ibnu Badal berkata, ya Haris bin Badal waktu itu masih di kalangan ya dari kelompok kaum musyrikin. Aku telah menyaksikan baginda Nabi SAW pada hari Hunain dan aku telah melihat bahwasannya pasukan kaum muslimin, yaitu para sahabat-sahabat itu sudah terkalahkan dan tinggallah Abbas bin Abdul Muttalib dan Abu Sufyan yang berada di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Abu Sufyan sudah masuk Islam ya. Maka Rasulullah SAW telah mengambil satu genggam dari tanah kemudian dilemparkan ke wajah kami. Ini yang cerita Haris bin Badal. Maka tatkala Rasulullah SAW itu melempar kepada kami satu genggam tanah tadi, maka kami itu bercerai-berai, kami terkalahkan, dan apa yang kami lihat dari pepohonan, dari bebatuan itu, dalam pandangan kami berubah menjadi pasukan berkuda yang siap membunuh kami. Ini diterangkan dalam Al-Kanz, itu juga dikeluarkan oleh Ibnu Mundah, Ibnu Asakir secara ringkas. Kemudian dikeluarkan juga oleh Yakub bin Sufyan dan dari Ammar bin Sufyan As-Saqafi wa ghairihi qala, berkatalah pada perang Hunain kaum muslimin sudah terkalahkan dan yang tinggal pada sisi baginda Nabi Muhammad SAW itu hanyalah Abbas dan Abu Sufyan. Kemudian perawi ini mengatakan Rasulullah SAW telah mengambil satu genggam dari pasir atau kerikil atau sebagian dari tanah, kemudian melemparkan ke arah musuh, ke wajah kaum musyrikin. Setelah dilempar, maka kami bercerai-berai, kami langsung takluk, dan tidaklah kami lihat dari bebatuan dan pepohonan itu, melainkan itu berubah dalam pandangan kami, dalam keadaan kami seperti seorang yang menunggang kuda dan siap untuk membunuh kami. Sehingga As-Saqafi yang meriwayatkan ini, yang dulunya dia belum Islam, ketika dia melihat batu dan pohon itu berubah menjadi pasukan berkuda,
yang siap membunuhnya, maka saya lari ketakutan, saya tunggangi kudaku sehingga aku sampailah ke kota Taif. Tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk mukjizat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin pada waktu itu. Kenapa? Karena keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa melakukan seperti itu? Insyaallah bisa. Tapi dengan keyakinan kepada Allah bahwa segalanya ya kebaikan itu datangnya dari Allah dan yang bisa menolak keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan segenggam pasir saja kalau bismillah kita lempar kepada musuh, maka itu akan menjadi bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terjadi dengan saudara kita di Palestina, ya, dengan batu-batuan dilempar ke tank yang anti peluru, yang baja itu pun meledak juga, ya kan? Nah, sisa-sisa bom itu pun ya yang dah ketika orang Israel itu melemparkan, orang Yahudi itu, orang Israel melemparkan ke saudara kita di Palestina, itu tidak meledak, tapi ketika lempar kepada mereka meledak. Nah, begitulah Allah SWT maha kuasa. Allah maha berkuasa. Kita turunkan Allah SWT, kita keluar ini belajar iman yakin, ya, belajar menafikan apa yang nampak, ya, menafikan, ya, manfaat itu dari Allah, mudarat itu dari Allah. Nah, kita nampak sesuatu manfaat, tapi manfaatnya atas izin Allah. Kita lihat harimau, ular atau apa itu berbahaya, mudarat, tapi mudarat itu karena izin Allah SWT. Nah, suatu ketika Khalid bin Walid ini ditantang oleh orang kafir. Nah, kalau memang benar-benar kamu itu agama Islam itu benar, ya, yang kamu imani sekarang ini benar, nah, coba kau minum racun ini, gitu. Kalau kamu minum racun ini tidak mati, nah, berarti benar Islam. Maka apa? Khalid pun terima tantangan itu. Racun yang paling mematikan itu, kalau minum bisa langsung mati. Maka Khalid bin Walid itu minum racun itu, dia baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Diminum racun itu. Orang kafir nunggu nih, mati ini nanti. Ternyata Khalid bin Walid tidak mati. Kenapa? Racun itu dia membahayakan, dia bisa menyebabkan kematian atas izin Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat insyaallah. A'udzubillahi